Gara-gara Menteri Agama mengusulkan biaya haji reguler tahun 2024 itu sebesar 105 juta, sekian-sekian gitu, saya jadi berpikir, kira-kira nanti tahun 2024 itu berapa banyak rakyat Indonesia yang sanggup melakukan pelunasan ibadah haji. Kemudian kira-kira dengan harga yang naik dari tahun kemarin itu, pelayanan yang diberikan nanti ketika pelaksanaan ibadah haji itu apakah lebih baik daripada tahun kemarin? Terus yang ketiga, yang jadi pertanyaan saya itu, apakah biaya porsi awal yang 25 juta itu masih relevan dengan kondisi saat ini? Mengingat itu kan pelunasan haji itu selalu naik dari tahun ke tahun. Nah, jadi kemarin tanggal 13 November itu Menteri Agama rapat dengan Komisi 8. Nah, pada saat rapat itu Menteri Agama ini mengusulkan biaya haji untuk tahun 2024 itu nanti sebesar, ini rata-rata ya, rata-rata per jamaahnya itu 105 juta, 95 ribu, 32 perak gitu. Jadi 105 juta. Ini naik sekitar 25 juta dari harga haji tahun 2023 yang kemarin. Nah, dalam rapat ini itu Menteri Agama itu merinci gitu, kenapa angkanya bisa sampai 105 juta? Ya, antara lain itu penerbangan 36 juta, kemudian akomodasi selama di Saudi nanti itu 26,9 juta, konsumsi 9 juta, masyair di Arafah, Musdalifah, dan Mina itu sebesar 19,4 juta. Nah, selain itu ada juga biaya lainnya seperti biaya perlindungan, kayaknya asuransi ini 226.000, pelayanan di embarkasi dan debarkasi 206.000, pelayanan keimigrasian 45.000, premi asuransi 175.000, dokumen perjalanan 1,7 juta, biaya hidup 3,2 juta, pembinaan jamaah haji di Arab Saudi dan di tanah air 1,2 juta, pelayanan umum di dalam negeri dan Arab Saudi 1,4 juta, dan pengelolaan BPIH 319.000. Nah, jadi itu kira-kira rincian kenapa ketemu angka 105 juta. Ini naik ya dari harga haji tahun kemarin. Tapi ini baru usulan, jadi belum ketok palu. Ya, kita berharap sih pemerintah bersama DPR, Kementerian Agama, DPR, dan BPKH itu segera secepatnya bisa memutuskan berapa finalnya harga haji tahun 2024. Nah, kalau ada yang bertanya apakah harga 105 juta itu wajar atau ketinggian gitu, maka menurut pengalaman saya selama mengurus haji, mengurus umroh gitu kan, harga 105 juta itu masih terbilang wajar, mengingat akomodasi, transportasi, sama masyair di Arab Saudi sana dari tahun ke tahun itu mesti mengalami kenaikan. Apalagi kemarin pasca COVID, setelah COVID itu masyair di sana itu Masya Allah ya, mengalami harganya itu mengalami kenaikan yang signifikan gitu. Yang kita biasanya naiknya paling ya 500 gitu kan, tiba-tiba naiknya lebih dari itu gitu, berkali-kali lipat gitu. Itu yang bikin kita kaget juga gitu kan. Tapi saya juga berharap gitu kan, mudah-mudahan pemerintah bersama anggota DPR, Komisi 8 tentunya gitu, bisa memberikan solusi kepada para jamaah yang akan berangkat nanti tahun 2024, kalau bisa ya harganya ditekan lagi di bawah itu. Kalau tahun 2023 kemarin kan harganya kalau nggak salah saya itu 90 juta. Nah, kalau diusulkan 105 juta itu kan artinya mengalami kenaikan sebesar 25 juta untuk tahun 2024 nanti. Tapi masyarakat yang mau berhaji jangan khawatir, karena
ketika harga haji itu misalnya kan truk diketok palu misalnya 100 juta gitu, itu jamaah haji itu tidak membayar 100 juta. Itu nanti akan dibagi kepada ada dua komponen nanti dalam biaya haji itu. Ada biaya yang ditanggung oleh calon jamaah haji dan ada juga yang ditanggung dari nilai manfaat. Jadi kan jamaah haji ini ketika setoran awal 25 juta itu kan duitnya mengendap sekian tahun. Nah, dari duit yang dikelola oleh BPKH itu selama sekian tahun itu pasti kan ada hasilnya. Pasti akan ada bagi hasilnya itu. Jadi duitnya itu ya berkembang, 25 juta itu berkembang. Nah, jadi nanti ada dana yang dibayarkan oleh calon jamaah haji dan ada juga dana yang nanti ditanggung oleh dana manfaat, nilai manfaat setoran awal tadi. Nah, persoalannya sekarang kira-kira berapa nilai yang harus ditanggung oleh calon jamaah haji gitu. Pembagian ini seperti apa? Apakah 40% ditanggung nilai manfaat, 60% ditanggung oleh jamaah, atau 70% ditanggung jamaah, 30% ditanggung nilai manfaat gitu. Nah, angka ini ya kalau kita lihat rata-rata ekonomi masyarakat gitu kan, sebagian masyarakat ya mungkin sanggup untuk melakukan pelunasan gitu, tapi ada sebagian masyarakat lagi yang mungkin biaya segitu bagi mereka itu sudah lumayan besar gitu kan. Kita anggap saja misalnya diketok palu sama pemerintah truk 100 juta misalnya gitu. Kalau seandainya 60% aja ditanggung oleh calon jamaah haji, itu artinya calon jamaah haji nanti akan membayar biaya haji itu sebesar 60 juta. Atau kita ambillah misalnya siap-siap aja gitu kan, 70% ditanggung oleh para jamaah, artinya itu harus membayar 70 juta. Nah, kalau tadi setoran awalnya 25 juta, artinya jamaah haji itu harus menyiapkan dana, ini dalam waktu yang singkat ini, sebesar 45 juta. Jadi siap-siap saja jamaah haji itu duitnya itu siap-siap. Kalau untuk melakukan pelunasan itu amannya sih 45 juta sampai 50 juta gitu, amannya gitu. Nah, karena pelunasan haji ini perkiraannya itu ya bulan Desember atau akhir Desember lah gitu, akhir Desember kalau atau awal Januari. Tapi menurut saya sih bulan Desember nanti itu sudah mulai melakukan pelunasan, karena kita ini sekarang dikejar waktu. Nah, seperti yang sering saya bilang, yang sering saya sampaikan juga ketika saya menyampaikan informasi tentang haji dan umrah ini, bahwa sekarang itu first come, first pay, first serve. Yang duluan daftar, yang duluan bayar, dia yang dilayanin gitu. Jadi sekarang ini kita dikejar-kejar deadline sama pemerintahan Saudi gitu. Jadi kalau kita mau tenda kita lebih agak ke depan gitu kan ya, kita harus siap-siap melakukan pembayaran duluan begitu. Jadi yang duluan daftar, yang duluan bayar, dia duluan yang dapat nanti bisa milih tenda yang terdekat gitu ya. Kalau bayarnya belakang-belakangan lagi ya dapatnya yang belakang-belakangan juga gitu. Jadi belum lagi informasinya itu bulan Februari nanti itu semuanya harus visa semua, sudah harus visa gitu. Artinya kalau sudah harus visa, misalnya kan tanggal 15 Sya'ban itu sekitar tanggal 20-an Januari ya, bulan Februari. Artinya itu nanti akhir bulan Februari harus visa semua ya, harus tiketnya udah harus confirm gitu kan. Hotelnya di sana juga harus confirm, masyair juga confirm gitu. Karena kalau sudah visa itu artinya tuh di sistem e-Hajj itu semuanya sudah beres, hotelnya beres, masyairnya beres, begitu kan, penerbangannya juga beres gitu. Nah, jadi kita ini sekarang sedang dikejar-kejar waktu. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan saya itu kan kira-kira nanti berapa rakyat Indonesia yang sanggup melakukan pelunasan dengan harga yang sedemikian tadi, dan bagaimana nanti kita tunggu saja apakah nanti ada sosialisasi dari Kementerian Agama mengenai harga haji yang lumayan
mengalami kenaikan yang signifikan pada tahun ini gitu. Dan saya sih berharap gitu biaya porsi awal yang tadinya 25 juta itu harusnya itu ada penyesuaian dari Kementerian Agama. Jadi kalau harga hajinya itu misalnya sudah menyentuh angka ratusan juta, 100 juta gitu, maka menurut saya itu nilai porsi awal yang 25 juta itu sudah tidak relevan lagi. Kita tahu bahwa haji tahun-tahun kemarin gitu, khususnya sebelum COVID, itu kan masyarakat yang dinyatakan porsinya berangkat, itu mereka paling ketika pelunasan hanya menambah 15 jutaan lah gitu. Nambah 15 jutaan kan ya nggak berasa lah gitu. Kalau untuk ekonomi rakyat Indonesia sekarang lah gitu kan nggak terlalu terasa gitu kalau cuma nambah 15 jutaan. Nah, ini sekarang rakyat Indonesia kemungkinan itu mereka harus menambah 40 sampai 50 juta gitu per orangnya. Belum lagi kalau mereka daftar suami istri misalnya, artinya kan mereka harus mempersiapkan dana itu 2 kali lipat. Nah, mudah-mudahan nih ada solusi, ada titik temu yang tidak terlalu memberatkan bagi rakyat Indonesia. Karena kita juga tahu bahwa tahun 2024 itu ya tahun politik gitu, jadi tidak mudah bagi pemerintah juga. Bagaimanapun ya kita tahu kalau tahun politik itu apa-apa selalu dipengaruhi oleh suasana politik begitu. Tapi ya kita doakanlah mudah-mudahan pemerintah, DPR begitu kan bisa kerja maksimal demi terciptanya pelayanan ibadah haji yang baik bagi masyarakat Indonesia. Ya kan kalau tahun politik itu ya yang namanya anggota dewan juga mereka sibuk lah, apalagi kalau mereka mau mencalonkan diri kembali gitu. Tapi mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukan mereka Allah berikan mereka kemudahan untuk memberikan kemudahan dan pelayanan terbaik bagi para jamaah haji, khususnya jamaah haji Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Dan bagi calon jamaah haji yang dinyatakan berangkat pada tahun ini, mulailah siap-siap dari sekarang, siapkan dananya, karena pelunasan haji itu bulan Desember itu sepertinya sudah mulai gitu. Karena bagaimanapun bulan Februari itu sudah harus selesai semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.